Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elsa Melinda, NIM K 2318022, Elsie Prisma Katiakni, NIM K 2318023, dan yang terakhir Ernawati, NIM K 2318024. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistik Bose-Einstein dan penerapannya. Jadi apa sih materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi hari ini itu kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, ciri-ciri distribusi Bose-Einstein. Yang kedua, fungsi distribusi Bose-Einstein. Dan yang ketiga, penerapan fungsi distribusi Bose-Einstein. Yuk langsung kita simak. Oke, yang pertama yaitu ciri-ciri distribusi Bose-Einstein. Ciri-ciri yang pertama yaitu partikel boson merupakan salah satu partikel elementer dengan spin bilangan bulat, atau dengan kata lain, partikel ini memenuhi statistik Bose-Einstein. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu partikel foton, fonon, dan atom helium. Yang kedua, pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berlaku seperti sistem klasik. Jadi pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem itu sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya apa? Akibatnya tumpah tindih, gelombang sistem menjadi hilang, dan sistem menjadi terbedakan. Dan yang ketiga, ciri-cirinya yaitu sistem boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, sehingga satu tingkat energi itu dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah yang banyak. Prinsip larangan Pauli hanya berlaku pada fermion. Materi selanjutnya yaitu fungsi distribusi Bose-Einstein. Jadi, sebelumnya untuk menentukan fungsi ini, kita harus menentukan terlebih dahulu konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Dalam pembagian tingkat energi sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, sehingga pertukaran sesama partikel tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok. Jika ditinjau kelompok 1, di mana terdapat G, keadaan, dan N, dan sistem. Mari kita analogikan. 1. Keadaan itu sebagai sebuah kursi, dan satu sistem itu sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Kita perhatikan pada gambar. Jadi satu kursi dapat saja kosong atau menampung benda dalam jumlah beberapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusun benda dapat dilakukannya secara berikut. Jumlah pertukaran antar sistem adalah N1 faktorial, dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 faktorial boson di dalam G1 faktorial adalah dalam kurung G1 plus N1 min 1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 faktorial. Sedangkan jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk NM sistem dalam GM adalah dalam kurung GM plus NM min 1 faktorial per NM faktorial dikali GM faktorial.
Selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi maksimum. Jadi dalam materi ini ada dua persamaan. Yang pertama, persamaan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi adalah sebagai berikut. NS sama dengan GS per eksponensial dalam kurung min alpha min beta ES kurangi 1. Selanjutnya, untuk assembly boson, parameter beta dirumuskan beta sama dengan minus 1 per kT. Maka, fungsi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS per eksponensial dalam kurung min alpha plus ES per kT dikurangi 1. Selanjutnya yaitu parameter alfa untuk foton dan fonon. Jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku pada persamaan fungsi distribusi Bose-Einstein yang diasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan Lagrange alpha. Fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS per eksponensial dalam kurung ES per KT dikurangi 1. Dan materi yang terakhir adalah penerapan fungsi distribusi Bose-Einstein. Jadi, penerapan fungsi distribusi Bose-Einstein adalah yang pertama, pada radiasi benda hitam. Yang kedua, pada hukum pergeseran Wien. Yang ketiga, pada persamaan Stefan Boltzmann. Dan keempat, pada kapasitas kalor kristal. Dan yang terakhir kelima, pada kondensasi Bose-Einstein. Mari kita bahas. Oke, yang pertama, pada radiasi benda hitam. Partikel boson benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas foton. Jumlah foton dalam kotak tidak selalu konstan. Ada kalanya foton diserap oleh atom-atom yang berada di dinding kotak, dan sebaliknya, atom-atom di dinding kotak dapat memancarkan foton ke dalam ruang kotak. Karena apa? Karena jumlah foton yang tidak konstan isinya. Maka, faktor Bose-Einstein untuk gas foton adalah 1 per E per eksponensial pangkat KT min 1 yang diperoleh menggunakan alfa sama dengan 0. Selanjutnya, yang kedua yaitu pada hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan hubungan antara suhu benda dengan gelombang dan dengan intensitas maksimum yang dipancarkan benda tersebut. Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek gelombang yang dipancarkan, atau warna benda bergeser ke arah biru, seperti yang dicontohkan di gambar. Selanjutnya yang ketiga, pada persamaan Stefan Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari mulai 0 sampai tata hingga. Hanya saja intensitas gelombang yang dipancarkan itu berbeda-beda. Intensitas gelombang yang dipancarkan akan mencapai maksimum pada lambda sama dengan lambda m. Jadi, energi total yang dipancarkan oleh benda hitam diperoleh sebagai berikut. E sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga E lambda D lambda. Setelah diintegralkan, diperoleh hasil akhirnya yaitu E sama dengan 8pi H bar C dalam kurung KT per H bar C pangkat 4 dikali integral dari 0 sampai ta hingga minus Y pangkat 5 dy per
E pangkat Y minus 1. Selanjutnya yang keempat, yaitu pada kapasitas kalor kristal. Dalam kristal, atom-atom itu saling bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi atom-atom dalam kristal itu terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut dengan fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum adalah En sama dengan dalam kurung N plus setengah kurung tutup dikali H bar dikali omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi untuk foton. Dan yang terakhir adalah nomor 5, yaitu pada kondensasi Bose-Einstein. Melihat kembali bentuk fungsi distribusi Bose-Einstein, jumlah sistem yang menempati kembali dengan energi En pada suhu T dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan 1 per eksponensial En dikurangi mu per Kt minus 1. Tampak jelas dari ungkapan di atas bahwa suhu yang sangat rendah, sistem-sistem akan terkonsentrasi di keadaan-keadaan dengan energi yang sangat rendah pula. Oke, cukup sekian penjelasan tentang konsep dasar statistik Bose-Einstein dan juga penerapannya dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Dadah.